Shalom, selamat pagi saudara, bagaimana kabarnya? Biarlah kebaikan, kemurahan Allah senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semua. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan kali ini akan diambil dalam Kejadian 24 ayat 16 sampai 21 dengan judul perikop Ribkah menjadi istri Ishak bagian yang keempat. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan dan belum pernah disentuh laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi kendingnya, lalu naik lagi. Hamba itu berlari menemuinya dan berkata, "Tolong beri aku minum sedikit air dari kendimu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Ia segera menurunkan kendingnya ke tangannya dan memberi dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, ia berkata, "Untuk unta-untamu juga akan kutimba air, sampai semuanya selesai minum." Ia segera menuang air dari kendingnya ke dalam palungan dan berlari lagi ke sumur untuk menimba air. Dia menimba air itu untuk semua unta orang itu. Orang itu memperhatikannya diam-diam untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Bapak Ibu Saudara, Allah mengatur pertemuan Eliezer dan Ribkah dengan cara yang ajaib. Sebab Ribkah melakukan persis seperti petunjuk yang diminta Eliezer dalam doanya. Ribkah melihat Eliezer dan menawarinya dan unta-untanya untuk minum. Dan selama mengerjakannya, Eliezer memperhatikannya diam-diam. Hal ini dapat kita perhatikannya di dalam ayat 21. Dalam King James Version dituliskan wondering at her held his peace, yang berarti bahwa ketika Eliezer memperhatikan Ribkah dengan diam-diam, dia diliputi rasa penasaran dan bertanya-tanya dalam hatinya apakah Ribkah merupakan jawaban doanya atau bukan. Dan kemudian dengan sabar dia menanti-nantikan untuk melihat apakah Tuhan membuat seluruh perjalanannya berhasil. Saudara, melalui bagian perikop ini kita dapat melihat sikap rendah hati Eliezer dalam menanti-nantikan jawaban doa yang Tuhan berikan kepadanya. Berkaitan dengan apakah Ribkah merupakan calon istri Ishak atau bukan. Dan meskipun Ribkah bukan merupakan jawaban doanya, Eliezer akan tetap taat kepada apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Melalui bagian ini kita dapat kembali mengevaluasi bagaimana sikap kita saat menanti-nantikan jawaban doa. Mungkin saja dalam masa penantian tersebut kita tetap berkeras dengan hal-hal yang kita anggap baik, sehingga ketika Tuhan menjawab doa yang berbeda dengan yang kita harapkan, maka kemudian mungkin saja kita menjadi kecewa, mengeluh, bahkan mungkin kita meninggalkan Tuhan. Dengan demikian, pada saat kita menanti-nantikan jawaban doa, marilah kita membuka hati dan menerima setiap jawaban doa kita dengan sikap rendah hati. Saudara, marilah kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita telah membuka hati kepada Allah saat menanti-nantikan jawaban doa kita? Marilah kita membuka hati kita di hadapannya dan menerima dengan rendah hati setiap jawaban doa kita dengan penuh ucapan syukur. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau terus menumbuhkan kami untuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Bahkan di dalam setiap situasi, peristiwa yang terjadi dalam hidup kami tahu ada campur tangan Allah di dalamnya. Bahkan mungkin ada hal-hal yang tidak terduga terjadi Tuhan, dan kami berdoa kepadamu, kami memohon pertolongan kepadamu, dan mungkin kami
melihat bahwa Engkau sedang membentuk kami, menguji kami, sehingga dengan tidak segera Engkau menjawab doa kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau tetap memperhatikan kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu peduli dengan setiap kehidupan umatnya. Dan kami mau serahkan juga sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hari ini Tuhan kami akan jalani dengan Engkau, kami akan jalani dengan penuh sukacita Tuhan, dengan damai sejahtera. Kami tahu kami punya Allah yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami memulai hari baru ini. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.